Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Soro Minang TV sadonyo, di pagi hari Ahad tanggal 2 Juli tahun 2023 kita habis olahraga senam sehat. Bu host berkeringat. Untung oleh paginya berkeringat. Kok malam ragu, Pak? Oke, pemirsa Soro Minang TV sadonyo, dalam Otalapo Kopi kita pada pagi hari ini, sebelum kita mulai, tentu kami seperti biasa, All Crew Soro Minang TV adalah selalu berdoa kepada Yang Kuasa supaya seluruh pemirsa Soro Minang TV dan seluruh pengunjung SM Cafe dan tamu kehormatan kita selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan tentu dengan sangat berbahagia sekali pagi ini kita menyapa seluruh penonton setia Soro Minang TV di mana saja berada. Kembali bertemu bersama saya Des Manis dan Safril Yubahar dan Fred Azwansa di acara Otalapo Kopi. Tapi sebelum itu kami selalu menghimbau kepada seluruh penonton Soro Minang TV di mana saja berada, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya YouTube dan fanpage Soro Minang TV. Karena benar apa yang disampaikan oleh Bu Des pemirsa, keberadaan Soro Minang TV, fanpage dan channel YouTube tentu akan semakin menjumpai pemirsa dengan berbagai macam program jika memang ada dukungan dari pemirsa Soro Minang TV itu sendiri. Semakin banyak like, subscribe, komen, semakin bagus, semakin banyak tentu semakin berkembang. Semakin berkembang Soro Minang TV ya. Oke pemirsa Soro Minang TV, sebelum kita mulai Otalapo Kopi kita bersama tamu kehormatan kita yang mungkin sebagian besar orang Batam sangat mengenal beliau. Tapi Pak host, kita Otalapo Kopi kok di mana gini? Lupa, Wak. Baka di endorse SM Cafe kok, Bang. Kadi endorse SM Cafe. Jadi masyarakat di sekitar Siko yang ingin ikut bergabung bersama kita pagi kok. Bagi pemirsa Soro Minang TV yang ada di seputaran Sekupang, silakan datang beramai-ramai di Soro Minang Cafe, Komplek Grand Ruko Tiban Koperasi nomor 8 di seberangnya perumahan Tiban Hill. Hari kini banyak bundo-bundo kita, ada tokoh kita Pak Haji Zainal Abidin dan kru Soro Minang TV bisa bersilaturahmi, bisa ngopi pagi bareng, bisa diskusi bareng, kita silakan datang ke SM Cafe. Iya betul ya Rami? Betul ya nak? Oke pemirsa Soro Minang TV penasaran apa yang akan kita diskusikan dengan beliau? Tentu ikuti taruh live streaming kami di Suara Minang TV, Suara Orang Awam. Keren tagline-nya kan Pak Haji? Keren. Pak Haji kan enggak pernah celik-celik kami dah. Enggak, bukan enggak pernah. Celik-celik jauh aja baru. Pemirsa Soro Minang TV, sebelumnya kami All Crew Soro Minang TV meminta maaf kepada pemirsa sadonyo. Di samping Pak Haji sebenarnya ada tokoh yang sudah kita share flyernya, yaitu Bapak yang kita sebut dengan Rang Sumando. Ya. Betul kan Pak Ji? Berdebat kami di salah satu grup dengan seseorang, serius gue Rang Sumando aja. Betul kan Pak Ji? Rang Sumando Apakah momen politik saja munculnya Rang Sumando? Ini kini banyak ya tren seperti itu. Kalau enggak bisa kita tanya, mungkin beko SKTM-nya bocoran-bocoran bukan hanya beliau, kabarnya Pak Haji masih ada keturunan darah. Tunggu lu, kalau itu tuh beko gitu apa ya. Kalau Pak Haji pandai bahasa Minang, berarti kita orang Minang. Betul. Pemirsa Soro Minang TV, tentu kami minta maaf langsung Bapak Gubernur kita, Bapak Haji Ansar Ahmad menyampaikan sebuah rasa penyesalan yang sangat luar biasa. Pagi ini beliau tidak jadi bisa datang, insya Allah akan direschedule. Kemungkinan bisa saja tercepatnya sore atau malam nanti kita berbincang-bincang dengan beliau, karena beliau langsung dari Tanjung Pinang terbang ke Jakarta dengan tugas yang sangat mendadak. Jadi sekali lagi pemirsa Soro Minang TV, nah untuk kali itu kita berbincang-bincang sambil mau tahu-tahu dengan beberapa tokoh, dan salah satu tokoh sentral kita yang Allah 5 tahun mailang
Kita pingin menyigi-nyigi. Mengapa lau 5 tahun gua? Kan itu ya, nak. Yaitu Bapak Haji Zainal Abidin. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih itu Haji? Oh, iya. Kalau bisa dia pon stay di situ. Oh ya. Pemirsa Suara Minang TV, Bapak Haji Zainal Abidin, alhamdulillah kami All Crew Suara Minang TV dan SM Cafe mengucapkan terima kasih Bapak bisa hadir di SM Cafe dan SM TV dalam rangka maisi Ota Lapo Kopi kita Iya. pada pagi hari ini. Iya. Pada setiap pagi Ahad Pak Haji, Ya. kami ada sebuah program yang disebut dengan Ota Lapo Kopi. Mungkin Ota. Ota apa tuh? Ota itu ya seperti Ya, kopi Ota morning, tahu kan? Ota tahu. Kopi. Lapau kopi. 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 Jadi Ota kopi Lapau morning Kopi. lah. Kopi morning lah. Bahasa kerennya kan bahasa kerennya kopi morning. morning. Ya. Nggak, kapau tuh kita ngerti. Ya. Kapau itu ngerti kita. Tahu kan? Ya. Oke. Kalau kita kan adat itu kan bahasa itu kan makan gitu ya kan? Betul. Di kapau gitu. Ya, Nah, oke. Pemirsa Suara Minang TV Sadonya, kita mulai berbincang-bincang dengan beliau dengan santai sambil menikmati teh talua. Ya. Ya Pak Haji ya? Ya. Awak menikmati Dicicipi soto. dulu ya. Silakan Pak Haji. Parah semua. Oh, mantap. Berarti beliau ndak Nah. alun apa jobren gitu loh. Kena dicampur dengan pinang. Pinang Mudo. Pinang apa tuh? Pinang mudo. Hah? Pagi-pagi Pak Haji minum Ya. juga dah. Pagi-pagi. Tapi enggak mencari yang mudo ya. Jadi harusnya Pak Haji harusnya Ya. Pinang. iyo jahe rasanya. Iyo jahe. Disitulah makanya ada brand dari Siko pemirsa Suara Minang TV, kopi jahe. Kopi. Jahe. Ya itu jahat. Itulah asal-asalnya. Iya. Tapi Pak Haji kenapa Pinang pula yang pagi-pagi? Ngerti ya. Nggak tuh kalau bakso Pak Am minggu yang Ya. lalu tuh pemulihan tadi malam gitu. Persis. Betul Iya kan? kan? Iyalah. Karena dia ada biasa. Pak Haji, tentu sekali lagi terima kasih banyak kita berdiskusi pagi ini. Jujur beberapa dari kita yang sudah lama kenal dengan Pak Haji sebenarnya kangen juga dengan Pak Haji Zainal Ya, Abidin. terima kasih. Terlalu banyak di 5 tahun sebelum Ya. kenangan-kenangan indah dan kadang minimal 17 Agustus pasti Ada, masuk bawahnya Pak Haji. muncul. Betul, nah Betul, itu ya. minimal ya Pak ya. Ya, Walaupun dalam kegiatan sehari-hari Pak Haji dengan disibukkan dengan berbagai macam kegiatan pada saat menjadi petugas dalam artian sebagai anggota dewan waktu itu wakil DPRD wakil ketua DPRD Kota Batam. Ya. Pak Haji, tentu pertanyaan pertama kami dalam diskusi kita menanyakan kabar Pak Haji. Saya yakin dan Ya. percaya masyarakat Ya. Batam secara umum, pemirsa Suara Minang TV secara khusus pingin tahu lebih jauh Bapak Haji Zainal Abidin selama 5 tahun, bagaimana kemana kabar saja. Bapak? Betul, Ya, silakan ya. Pak Haji. Ya. Baik. Sebelum udah. Pak Haji Jawe, tentu Pak sambil minum kopi Pak Haji ya. Iya. Oke. Silakan. Ya. Silakan Pak Haji. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya terima kasih pada pagi hari ini sudah diundang oleh host SMTV ya, Suara Minang TV. Urang Awak. Urang Awak. Urang Suara Awak. Minang TV Suara. Suara Minang, Suara Urang Awak. Suara Urang Awak. Iya. Wah, terima kasih. Ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan ke depan ini bisa eksis, Amin. ya kan? Amin. Apalagi tempatnya ini strategis, ya kan? Nah, mudah-mudahan ini ke depan bisa bersaing dengan TV-TV lain. Amin. Itu yang kita ucapkan. Iya. Dan kita tetap akan menyaport ke depan. Siap, insyaallah. Kemudian saya juga mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi kepada pemirsa, Ya. pencinta TV Suara Minang TV. Suara Minang. Ya. Nah, mudah-mudahan jangan orang-orang awak jangan lupa membuka siaran TV ya SM
sama-sama kita tonton. Nanti kita akan dapat informasi-informasi, ya bukan aja informasi Sumatera Barat, tetapi juga secara keseluruhan Kota dan Batam. khususnya Kota Batam. Kota Batam, insya Allah. Baik, pertanyaan tadi selama 5 tahun ini kemana saja kan gitu. Betul. Tapi Memang, sebelum itu Pak, ya. saya boleh perkenalkan diri kan Suara Minang TV tidak hanya orang TV. Oh, yang ya, tahu. betul. Jadi Ya. banyak yang tidak tahu. Ya. Mungkin ya. Ya, mohon maaf saya sampaikan siapa yang belum kenal lah kira-kira. Ya, betul ya. Memang tadi host mengatakan saya sudah dikenali, sebetulnya tidak. Cuman bapak-bapak di sini aja karena tapi izin insya Allah. Insya Allah. Saya izin memperkenalkan diri. Ya, siap, Haji. Nama saya Haji Zainal Abidin. Kalau saya lahir itu di Bangkinang, ya, orang Ocu. Dekat-dekat kampung dengan Pak Alpen, Ya. ya kan? Dia Talu, saya di Bangkinang, tapi bahasanya hampir-hampir sama. Mirip. Nah, tapi dengan Sumatera Barat itu sebetulnya ada hubungan historis Betul. juga. Iya kan? Raja Pagaruyung yang turun ke Asia, Ya, ke Bangkinang. ya ke Bangkinang. Karena Bangkinang itu perbatasan dengan Sumatera Barat. Ya. Ya. Kemudian saya tinggal di Tiban 2, Blok A2 nomor 39 dan sudah punya istri. Ya, ibu-ibu, ya, host. Makanya tadi minum kopi ini. Iya. Tetalua. Teh talua. Iya. Ya, disuguhkan dengan teh talua. Nah, ada lah. Bercampur dengan Pinang pinang mudo. mudo. Tapi bukan mencari yang mudo. Bukan. Kalau wado ndak baju. Kalau batambu, itu tergantung. Ya. Nah, alhamdulillah saya sudah dikeruniai 4 orang anak, ya kan. Nama istri saya Tini. Ya. Ini asalnya orang Tanjung Batu. Oh, Jadi Tanjung Batu ya. ketemunya di Batam. Nah, jadi Alhamdulillah. itulah yang namanya pertemuan ya. Betul, Kita tidak betul. tahu. Ya. Karena jodoh itu Allah Subhanahu Wa Taala yang ngatur. Kemudian sudah punya cucu 3. Nah, Masih fresh ya. Punya Hah? cucu tapi masih muda. Ya. Rajin minum teh talu Ya, tapai. karena rajin minum Teh talu teh tapai. talu tapai. Besok teh talu tapai ya. Ya. Minggu depan teh talu tapai. Ya. Ya, tadi pinang teh tapai. Ya. Nah, 3, 1 yang belum menikah. Jadi yang 3 ini sudah punya anak, jadi ya. 3 lah Cucu, cucu betul. sekarang. Yang belum menikah Dan cewek umur cowok. sekarang udah masuk umur 61 tahun. Udah anak muda lagi. Udah 61 tahun. Oke. Udah 61 tahun lewat berapa bulan? Iya. Alhamdulillah. Masih smart ya. Berarti 2 tahun lagi tat. Iya, makanya betul itu. Betul itu ya? Iya. Kalau mengikut umur Rasulullah itu kan cuma 23 tahun, ya. Good way. 63 tahun. 63 tahun kan? Iya kan? Nah, tapi mudah-mudahan dipanjangkan seketik lah. Amin. Supaya kita masih bisa bersama kan? Betul. Nah, masih bisa menambah ilmu ibadah kita. Betul, kepada Allah. Ya. Nah, tapi sebetulnya sudah di last minute sebetulnya kan. Tapi Kalau ibarat hari lah mulai ke sore. lah mulai sore. Iya kan? Nah, kegiatan sehari-hari Nah, memang kalau saat ini memang kan dulu background saya ini kan pengusaha. betul. Iya kan? Jadi sempat tadi ditanyakan apa saja kegiatannya, kan begitu. Berapa tahun terakhir? Berapa tahun terakhir? Memang 5 tahun terakhir ini memang jarang muncul, iya kan? Artinya pertama apa yang kita lakukan selama ini, selama 10 tahun itu kita mengintrospeksi diri. Oke. Nah, di samping kita juga melanjutkan usaha-usaha kita ya yang memang sudah lama kita rintis. Nah, artinya di situ tentu banyak ya yang kita lalui karena saya juga pernah menjadi ketua Golkar 2 periode, ya kan? Kemudian menjadi anggota legislatif. Ya. Tentu ada enaknya, ada tak enaknya. Ya banyak sebetulnya yang kita hadapi selama kita berkecimpung di dalam Dunia perpolitikan Ya, dan betul. juga di dunia usaha. Nah, kemudian 5 tahun ini memang sengaja bukan saya menutup diri, Ya.
ada juga sebetulnya saya bertemu dengan, tapi tidak terlalu banyak ke politiknya. Gitu. Lebih banyak untuk membenahi diri. Silaturahmi ya. Silaturahmi itu tetap dilakukan, Ya. tetapi lebih kepada membenah diri kita, ya kan? Karena tadi sudah dikatakan umur ini kan sudah mulai udah masa senja, Betul. ya kan? Nah tentu kita juga untuk mempersiapkan diri kita. Apa nanti yang akan kita bawa, iya kan? Karena EBIT-GAD kan dunia ini kan hanya sendiwara, iya kan? Dunia ini akan kita tinggalkan. Ada tempat yang akan kita tempuh itu yang lama itu, yang sebenarnya itu adalah di akhirat nanti. Ya, DSAS dari Sulaiman. DSAS, ya. Dari Sulaiman. Artinya mungkin dalam momen ini saya juga mengajaklah teman-teman, Ya. karena yang namanya kematian itu tidak pilih kan, ada yang muda, ada yang tua, ya kan? Ada yang kecil, ya kan? Nah, itu tidak bisa kita tentukan. Tapi di dalam berusaha ini perlu juga kita mengingatkan. Betul. Tapi bukan menggurui, mengingatkan saja gitu. Nah, mudah-mudahan ini juga bermanfaat. Pak Haji, lanjut. Ya, jadi selama ini saya juga mengembangkan usaha yang telah dirintis lama. Kalau orang katakan itu adalah sebagai developer. Ya, Jadi betul. nama perusahaan saya itu adalah PT UE Makmur. Ya, betul. Nah, dulu kan bergerak di bidang kontraktor. Betul. Jadi semenjak 2005 itu sudah kita mulai Ke developer. jadi developer. Nah, alhamdulillah hari ini kita ada bangun di di Tembesi, ada perumahan. Ya, bolehlah promosi sedikit. Boleh, silakan Pak Haji. Ya kan? Ya. Ya, manalah tahu nanti Betul, kan ada betul, teman-teman yang membutuhkan rumah. Ya, betul. Karena Silakan. di sana kita memang sekarang sedang membangun peruntukan rumah subsidi. Nah, rumah subsidi ini kan memang sudah diatur oleh pemerintah harganya berapa, dan itu sudah diatur. Memang itu dikhususkan untuk para pekerja yang gaji 8 juta ke bawah, ya itulah yang dapat memiliki rumah itu. Kalau tinggi gaji itu tidak boleh lagi, tidak boleh mendapatkan subsidi. Nah, mana tahu kan ada orang-orang awak, ya kan, yang butuh rumah. Nah, tinggal dihubungi Pak Saril nanti, ya, SMTV. SMTV. Oh gitu ya. Kalau betul masuknya urusan berarti. Kalau awak betul keluar aja. Ya, di SMTV. Ya. Iya kan? Nah, mudah-mudahan silakan dihubungi. Siap. Dapat pula pi lagi nanti kan. Kan enak kan? Masuk Ya. pemirsa. Kita hidupnya kan begitu, harus berbagi. Harusnya Pak Haji sebelum Pak Haji lanjutkan, Ya. harusnya itu ada video-video pendek tentang perumahan itu bisa kita masukkan tadi di live streaming gini ya. Nanti kita atur lagi ya. Nanti kita atur Betul, lagi. betul. Lebih spesifik nanti Kita kita di mana Pak Haji? di belakang Brimob. Oke. Depan sekolah Budes lah. Ya, seberangnya. Nanti di seberangan dengan Buana Impian. Iya. Oh, boleh lah. Boleh ya? Boleh. Dekat situ. Nanti kan jalan itu nanti kan tembus ke Aviari Kak. Iya, betul. Nah, dari sana itu kan kalau Brimob itu kan nggak mungkin kita lewat di situ kan. Nah, itu kan udah dipagar. Tapi di belakang tuh dekat juga ya. Ya. Nah, ya tembus sebelum. Nah, itu kira-kira. Ya, Pak Haji. Ada lagi itu. Jadi pada prinsipnya adalah tetap aktivitas-aktivitas yang Pak Haji lakukan, tentu lebih banyak kembali kepada aktivitas sebelum 10 tahun menjadi anggota legislatif itu sendiri ya. Iya, betul. Pada saat menjadi anggota legislatif, Pak Haji tentu lebih konsen kepada sebagai petugas negara dalam tanda petik ya kan. Ya. Nah, sekarang kembali ke dunia bisnis. Ada dua hal yang pingin. Nah, pertama tadi Wak pingin konfirmasi Bang Alven. Alah gak rasojo Ustad Bang ngecek lah mulai mengana-ngana kaji diri nampak Bang Alven. Itu yang pertama. Yang kedua, lama mulai tasawuf ya. Yang kedua adalah dua situasi yang berbeda. 5 tahun terakhir dengan 10 tahun sebelum itu. Di mana kapalo Pak Haji itu nam bisa lama lalu makan batambu, yo mohon maaf buang air lasu. Situasi yang mana yang enak sebenarnya Pak Haji dapatkan? Ya, sebetulnya di dua kondisi itu, ya ketika kita dipercaya oleh masyarakat, diberikan amanah, kita harus bisa memisahkan.
antara tugas kita sebagai yang diamanahkan, Anggota legislatif. kemudian dengan bisnis kita, kan Ya, gitu. ya. Nah, bagaimana supaya kita bisa tenang bahwa kita sebagai politik itu memang harus bekerja sesuai dengan aturan. Jadi kita tidak apa namanya, tidak mencong ke sana, mencong ke sini. Artinya kan masalah timbul itu kita tidak bisa tidur karena ada masalah. Kan itu kan? Betul. Ada masalah. Namanya kita hidup tentu ada masalah. Ya. Tapi kan masalah itu kan bisa dibagi-bagi juga. Betul. Masalah seperti apa? Ya. Nah, seperti ditugaskan kita, ya kita bekerja sesuai dengan tupoksinya. Kemudian usaha pada saat ini kan sudah canggih ya, semuanya tinggal kontrol melewat handphone, iya kan? Ya, betul. Ya, kalau ada hal-hal yang sangat urgensi, ya baru kita datang untuk menyelesaikannya. Tapi yang penting di dalam dua posisi ini jangan kita campur adukan. Ya. Di samping itu memang kita sebagai pengusaha, kita juga harus bekerja sesuai dengan aturan. Tupoksi yang ada. Jangan kita sebagai misalnya anggota legislatif kita memanfaatkan untuk usaha kita, itu tidak boleh. Bagaimana kita juga menghimbau kepada pengusaha lain, ya seperti ini loh kita buat, nah, kan gitu. Karena kita nanti akan menjadi contoh bagi orang. Tapi kalau kita ikut pula bermain manipulasi di bisnis kita, Dikajar-kajar, ya, macam mana kita bisa akan itu, kan gitu. Bisa akan tenang hidup itu. Jadi itukah rahasia Pak Haji yang tadi sudah mengaku 61 tahun, Ya. tapi raso-raso umur 45 tahun nampak Dewa? Ayo, amin. Itu rahasianya. Amin. Itu rahasianya. Ya, rahasianya itu. Itu Berarti rahasianya. ketenangannya berbeda, legislatif beda, Ya. pengusaha beda, Ya, dua betul. konteks yang Dua berbeda. konteks yang berbeda. Oke, pemirsa Suara Minang TV, beko ujung-ujungnya jadi Sebelum kita tetap itu yuk ke kita, politik kok. Ya. Kini kita gali-gali sengenek baru. Enak. Karena kalau lah tampil baliho yang di muka Taman Sari berarti Pak Haji lah mulai turun gunung kok. Betul juga. Pasti. Betul lah Bang. Betul dong. Kalau ndak ada baliho ketek nang di muka Taman Sari itu foto Pak Haji, berarti Pak Haji masih mau urus kue dan ya perusahaan. Nah, sebelum kita lanjutkan berbincang-bincang, saya yakin dan percaya khusus Kupang dan sekitarnya memang sangat kangen dengan seorang Haji Zainal Abidin. Tapi sebelum itu kita baca-baca dulu komentar Pak Haji. Iya. Oke. Boleh. Kita baca-baca. Yang pertama, Donald bin Rajab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Bunda LP, terima kasih banyak. Kirim buat komentar dan kirim bintang. Ya Bunda L. Ya, buat komentar. Mudirman Inyak JK, salam untuk Pak Gubernur Budes, ya Allah. Ya. Inyak, Salam untuk Pak Gubernur Ya. dan Bu Des. Makasih. Ya, Bude. Dan Pak Haji Zainal. Waalaikumsalam. Inyak, waalaikumsalam. Ya. Iya. Ini mohon maaf Pak Gubernur mendadak pagi ini berangkat ke Jakarta lewat Tanjung Pinang langsung. Insya Allah mungkin kalau balik sore kita akan langsung di SM Cafe dengan beliau. Kita tunggu info berikutnya dari Bapak Gubernur kita. Mudah-mudahan beliau tetap sehat, panjang Amin. umur ya Pak Haji ya. Amin. Oke. Lanjut, Tony Cars, luar biasa. Terima kasih banyak Tony. Amelia Piliang, assalamualaikum dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang lain, Pak RT Tiban Palem, Martin Palemo. Salam sama Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi Jokanda wabarakatuh. Alpen, Pak Os. Oke. Oi. Os. Bapak ayo Kanda Ya. Alpen ya. Kemarilah Pak Martin. Kadang di Tanjung Pinang. Oh, Sadang Tanjung Pinang Kadang boleh ya? Tanjung Pinang. Oke, semoga salamek balik ke Batam. Ke rumah Mintuo tuh nomor Ke rumah Pinang. Mintuo, pulang. Rida Yoseriza, assalamualaikum Suara Minang TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Desi Noviartati, assalamualaikum Suara Minang TV. Suara orang awak semakin terdepan dan teraktual. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku Bunda Elvia. Ada Melpi. Assalamualaikum Ocu Jainal, semoga sehat selalu Pak Hos. Ketua kami 10 tahun yang lalu aktif bolak-balik Katiban Duo. Doa kami semoga 2024 nanti Abang duduk kembali di Dewan. Mari kita, kami masih militan Bang Haji Jainal. Amin.
Terima kasih. Berarti deklarasi secara resmi Riko Tadi nampaknya itu nampaknya ya. Iya, iya. De sana Padahal nanti. itu dibuka lagi kan? Kalau dibuka lagi kan? Sampai pertanyaan situ kan? Memang pemirsa gue tahu lah Pak Ji. Iya. Kalau Tahu lah, ya. iya itulah. Mancing-mancing. Mancang-mancang. Nak taunya hostnya lah enggak lah baulek-ulek bibirnya nak mengecek tentang politik dah. Ya. Komen mundur-mundur dulu. Anggita Center, selamat pagi Bapak Ibu Paus dan tim SMTV, sehat selalu dan makin jaya. Selamat pagi kembali Anggita. Sayang kita nggak kesini ya. Insya Allah kita up program Anggita Suaro Anggita. Devi Mardelinda, selamat pagi Pak Zainal, semoga tetap sehat selalu. Iya. Pak Ji, Nah, ada Devi Marlinda, selamat pagi Pak Zainal, semoga pagi. sehat selalu. Amin, amin. Afdial, assalamualaikum, semoga Pak Haji sehat selalu. Amin. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Amsyah? Kadang tuh aku Bu Os, aku yang mencari cakak ke Bu Os. Mencari cakak Bu Os, melewatkan ampu segadang tua Bu Os. Iya. Lah 2 kali mah Bu Os. Nggak, Nah, bapaknya kacamata lu nak. Bukan. Nampak nak. Bu Os tuh harus kirim bintang, daknya baru nampak tuh. Biar sanang kameramen mencelik bintang masuk itu kan, berarti berdering rekening kan gitu. Ya, Pak. Oke, kita lanjut. Romi Renkar, salam sehat. Selalu Abang Jainal dan kru Suara Minang TV. Amin. Terima kasih Pak Romi. Tuan Mudo, pagi ketua. Tuan Muda, siap. pagi Ya, ketua. siap. Pagi. Luar biasa ya, pemirsa Suara Minang TV. Terima kasih yang telah memberi komen terhadap beliau atau terhadap SMTV dan apa saja. Dan silakan yang belum berkomen, silakan melanjutkan komen di dalam kolom komentar kita. Untuk teman-teman atau Suara Minang TV yang ada di channel YouTube, kami mohon maaf tidak bisa membacon jika memang ada yang standby. Terima kasih banyak yang sudah standby di channel YouTube Suara Minang TV. Bang, Ya. tadi lah mulai dipancing oleh salah satu pemirsa kita, Suara Minang TV. Dari sisi umur memang Pak Haji Jainal sudah sedikit mengarah ke senja pengertian kita tadi itu. Tapi kalau kita lihat dari sisi fashion, kayaknya Bang Haji Jainal Abidin hendak wak panggil Pak lah, wak panggil Abang karena mungkin gaek lah wak dari Abang bentuknya gitu. Ya, wajah tuh gitu. Jadi nampak masih fresh dan sehat. Artinya adalah yang ada di kepala, yang ada di diri, yang ada di perasaan masih bisa disumbangkan lebih besar terhadap Kota Batam ataupun untuk Kepri itu sendiri. Ya. Karena memang kadang-kadang orang yang sudah punya fashion dalam dunia politik, ini gata-gata lah kepala gua andi, bakok mau dikoga, cukup ndak dena, ya kayaknya ada aja yang perlu dituangkan, kan begitu ya kan? Nah, 2024 semakin dekat. Ya. Abang apakah masih punya keinginan kembali seperti yang dilakukan sebelum 5 tahun yang lalu, 5 tahun sekarang, yaitu sekitar 10 tahun yang lalu lah. Ya. Periode 2004, 2009, 2014 ya. Oke. Kalau enggak lupa, enggak lupa ada. Adakah plan ke depan Abang untuk kembali turun gunung, maju ke dalam kontestasi legislatif di 2024? Ya, terima kasih. Jadi saya mengulang lagi ke belakang. Oke. Apa yang kita lakukan 5 tahun ini, ya tadi sudah introspeksi diri, Betul. ya kan. Kemudian semangat itu tetap ada. Jadi muncul lagi semangat. Masih energik ya. Walaupun umur kita sudah di atas 60. Tapi kita sebetulnya saya itu sebetulnya memberikan semangat kepada yang muda-muda. Karena di dalam hidup ini kita kan perlu berpolitik. Ya. Berpolitik ini kan penting, ya kan? Karena di situ kita bisa memberikan hal-hal yang baik untuk tentu untuk kemaslahan masyarakat. Ya. Itu yang penting dulu yang kita lakukan di niat kita. Ya. Jadi kalau kita misalnya masuk sebagai anggota legislatif. Oke. Di situ bukan kita mencari duit. Kalau mencari duit itu kita adalah menjadi pengusaha.
Lah cukup Ya, deh. dah cukup lah itu. Jadi Ya. pengusaha saja Ya, lah kalau ya. mau jadi orang kaya. Ya. Tidak ada orang yang masuk di politik, masuk di legislatif menjadi orang kaya. Kalau dia kaya itu boleh dipertanyakan, kan gitu. Berarti apa tugas? Kan udah ditahu, udah diatur semuanya. Ya, Udah ya, ada ya, ketentuannya. Nah, kenapa pertanyaan tadi? Apakah nanti 2024 akan muncul lagi? Iya, betul. Nah, tadi memang sudah muncul beliau. Betul. Walaupun satu dua. Kode alam ya? Hah? Kode alam ya? Itu kode alam. Iya, 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 iya. Semangat muda itu muncul Betul, lagi. betul. Itu yang saya Gitu. bilang. Abang masih Nah, energik ya. gitu. Semangat muda itu masih ada lagi. Kalau saya berprinsip, kalau masih sehat, masih diberikan waktu, mungkin ada hal-hal juga yang bisa kita memberikan Untuk lebih luas bermanfaat, kepada untuk masyarakat. masyarakat. Nah, mudah-mudahan umur yang sedikit ini kan kita kan tidak tahu entah kapan, entah sampai 2024 kita tidak tahu juga Ya, kan. Allah punya takdir ya. Tapi kita berniat dulu. Ya. Segala sesuatu itu kita niatkan dengan baik, dengan ikhlas. Kita dudukkan, Bismillah, iya kan? Karena juga artinya dengan partai kita juga masih komunikasi Oke. dengan baik, iya kan? Kemudian juga masih membutuhkan kita, gitu Betul. kan? Nah, tentu Secara kita siap. prinsip, abang masih kader. Iya, masih kader. Masih kader utama dari Partai Golkar ya. Masih Dia kader. dia maju. Ya. Jadi ada juga selama 5 tahun itu kok saya tidak muncul. Nah, memang sih banyak juga partai-partai lain yang mengajak gitu. Ini kenapa ini? Apakah sudah berhenti di sini? Nah, itu kan banyak pertanyaan itu. Betul, betul, betul. Iya kan? Kok hilang aja? Iya. Kok masuk ke sini kan? Iya, gitu kan? iya, iya. Nah, tapi kan orangnya saya ini konsisten, Ya. ya kan? Dimana kita, karena semua partai kan bagus, Betul, ya kan? betul. Semua partai bagus, tapi kan kalau menurut saya ya kalau sudah ini kan tujuannya kan sama juga. Ngapain juga pindah sana, loncat sana, loncat Ya, ya, sini, ya kan gitu. Ya, secara prinsip kan abang memang dibesarkan oleh itu gitu, Iya. Partai Golkar gitu ya. Jadi memang dulu saya waktu masih sekolah SMP, ya kan, kalau kita di kampung dulu kan, di kampung itu kan kalau ada orang-orang yang berprestasi itu kan sudah Ya. masuk KNPI, Oh, iya kan? Berarti Jadi- punya anggota kartu AMPG, Angkatan Muda Partai Golkar zaman udah itu. lama. Iya, zaman itu. KNPI. Oh, KNPI dulu Itulah ya. masuk KNPI. Iya, iya, iya. Waktu itu Abdullah Putih sebagai Oke, iya, sebagai ketua dulu, ketua Iya. umum. Nah, kami dengan tim sempat mendatangkan beliau itu ke Kampar itu. Ke Kampar. Untuk ada acara Betul, betul. KMPI lah. penaburan benih ikan Ya. gitu Oh. kan. Jadi dulu memang dari kecil itu memang kita sudah berafiliasi dengan Golkar gitu. Memang orang tua saya kan pegawai juga. Oh, iya, iya. Orang pegawai juga, ya tahulah zaman Pak Harto kan. Iya, betul, Yang betul, namanya pegawai itu ya udah, itu Golkar, identik Iya, dengan Golkar. identiknya seperti itu Jadi ya. darah itu sudah mengalir kan. Iya. Nah, alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan gitu kan. Masih duduk di situ, yang kita masih dipakai, dimanfaatkan, ya kita berikanlah apa yang bisa kita lakukan untuk walaupun sebesar darah katanya itu Iya, kan. betul, betul. Kecil apapun Allah itu akan nilai. Tapi tadi dengan catatan, dengan niat kita yang ikhlas dan suluh, ya kan, harus dibaringkan dengan itu, Betul, dengan betul. kekuatan itu. Plan kemana bang? Hah? Kota atau provinsi? Nah, saya akan maju ke provinsi. Oh. Itu lebih luas lagi lah. Ya, ya, ya. Yang kota ini biarlah kader-kader itu Betul. naik. Iya kan, biar yang di bawah ini naik. Yang kan yang muda-muda, tujuan kita tadi kan bagaimana menarik yang muda-muda ini ikut berpartisipasi. Kalau kita ini kan sudah senja tadi. Kalau kita ada pergi, kita sudah berikan tongkat estafet itu, ya lanjutkanlah. Iya kan? Mudah-mudahan diangkat terus yang baik-baik itu kan gitu. Amin, Nah, itu maksud amin. kita. Betul, betul, betul. Nah, Bang. itu barangkali. Cukup menarik orang yang kembali ya. Tentu ada sisi yang membuat abang itu optimis untuk maju balik. Ya. Kalau di flashback dengan apa yang telah abang lakukan selama 10 tahun sebelumnya, kan begitu ya? Ya. Nah, untuk mengkonfirmasi keberhasilan dalam tanda petik karya abang selama 10 tahun, ambo bertanya ke orang lain bang. Nggak ke abang, ambo tanya ada. Ya. Ke beliau orang tua gitu, tanya kan. Ayo ada. silakan. Oke ya. Ah. Ya Pak Rizal, aman kan Pak dosen? Nah. Ya, pinjam suanta mic abang bang. Nah. Silakan. Wah, ingin konfirmasi dulu. Kita belum berbicara, Bang. Pak, kita belum berbicara rencana beliau maju ke DPR provinsi.
Ya. periode ini. Ya. Nanti saya mau konfirmasi ke Bapak tentang itu. Nah, selama 10 tahun sebelum beliau 10 tahun yang lalu lah ya, Ya. pada saat beliau aktif di DPRD dan Legislatif Kota, apa yang kira-kira Bapak sebagai tokoh masyarakat merasakan bahwanya seorang Haji Zainal Abidin memang layak untuk kembali tampil di 2024 ini gitu? Saya Afrizal Anwar sebagai orang tua, jadi sedikit banyak saya tahu tentang Pak Zainal. Ya, Jadi Pak Zainal ini 10 tahun yang lalu begitu energik, semangat tinggi, yolah, tetapi waktu pada itu- akhir-akhir ini hilang. ya 5 tahun, 4 tahun lah. 4 tahun hilang. Ya, Hilang itu bukan berarti dia menghilang begitu saja. Nah, sebagaimana yang ia katakan, dia mengevaluasi diri dia, mengevaluasi partai dia, ya. bagaimana menyusun untuk strategi 2024. 2024. Wah, mundur selangkah untuk maju 1000 langkah ya. Dah, kalau orang belum banyak tahu tentang Pak Haji Zainal ini, Pak Haji Zainal ini, geng-gengnya ini adalah geng-geng orang yang energik semua. Masya Allah. Dari mulai Ansar Ahmad, Ya, Pak yang menjadi sekjen sekarang, Oh, Suhajar. Suhadjar Ya. Jantoro. Termasuk yang muda dari dia itu adalah Amsakal Ahmad. ya. Nah, mereka ini sebagai kader yang berbeda dengan kader-kader sekarang. Generasi mereka ini kader membesarkan partai. Iya, iya, iya. Kalau kader sekarang tidak. Membesarkan Didi. kelompok keluarga tertentu. Nah, ini. Karena Kalau orang Generasi lain, mereka ngecek, ini- yang soal enak Bang Haji. karena generasi mereka ini mereka Iya. berpikir secara luas untuk kepentingan Kepri secara keseluruhan. Jadi kalaulah Pak Zainal Haji ini turun, itu wajar-wajar saja. Dan kita sudah siap akan mendukung apa yang ada di alam pikiran daripada Pak Haji untuk turun di 2024. Jadi itu. Jadi mari kita dukung mereka. Oh, Tapi animo masyarakat Masih. menunggu nggak kedatangan Pak? Oh iya, Lagi, Pak. jadi memang selama ini ada beberapa generasi, Pak Haji itu di mana sekarang? Pak Haji itu di mana sekarang? Nah, Pak Haji itu dia mampu menjaga keseimbangan di partai, hubungan dengan pemerintahan, birokrat, bisnisnya Bisnis. tetap jalan, dengan keluarga tetap jalan, semakin dekat dengan Allah. semakin dekat dengan Allah. Nah, Tinggi ilmu tasawuf tadi. betul. namanya. Berbeda juga dengan situasi sekarang. Orang yang rajin ke masjid dimusuhi. Ini justru orang yang rajin ke masjid itu dia mendekatkan diri dengan Tuhan. Karena segala sesuatu itu kita yang berusaha, Tuhan yang menentukan. Nah, inilah gambaran dari saya tentang Pak Haji Zainal Abidin. Terima kasih Pak Afrizal. Bang, memang awak sebagai orang Tiban waktu zaman-zaman beliau masjid anggota dewan, nah, memang tidak susah sobo itu. Nah, jadi memang kita rasakan sih indahnya host menjadi host ini gua. Yo. Jadi masyarakat biasa zaman dulu. Ya. Karena awak kan pernah lah menjadi ketua 17 Agustus di Dewan Iya. Malam, enak. Nah, jadi bagaimana beliau begitu welcome terhadap semua komponen dan lapisan masyarakat itu Iya. memang cukup apalah. Ya. Indah do batel lah. Itu Indah do memang awak rasakan sih, awak rasakan.
Ya Bang ya. Ya, Ya. makasih. Ya, nomor rekening ada bawah Bang. Aduh. Pemirsa catat Soromi, aja. pemirsa. Tapi, Ya. ya. Ada Budes, ada tanya Budes. Pak Iya, Tembesi. 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 Sagulung. Masuklah dapil. Iya. Nah, kami lah kompromi tadi. Jadi Pak Haji, Ya. mungkin banyak kini kok kita cari masyarakat yang berambisi sekali ingin duduk di legislatif. Nah, Ya. Pak Haji sebagai salah seorang yang sudah pernah duduk, kemudian istirahat gitu, Ya. itu kan sudah bisa membandingkan kalau Pak Haji mengejian kalau untuk mencari visi tidak di legislatif Ya. gitu. Nah, apa sih yang membedakan rasa Pak Haji dan selama Pak Haji mencari merenung sampai tahun gitu kan? Yeah. Apa sih Pak yang terpikir oleh Pak Haji? Kenapa Pak Haji kembali berpikir untuk maju gitu? Nah itu akan menjadi bagi yang menonton dan khususnya bagi yang akan maju itu akan menjadi salah satu pemikiran lagi gitu. Pak Haji saya pikir ulang Pak Haji saya ngecek kalau ke mencari PT jangan jadi anggota legislatif, Yeah. jadi pengusaha gitu. Yeah. Nah apa yang Pak Haji selama sampai tahun itu pikirkan dan apa sih bedanya gitu ketika menjadi legislatif iko baiknya, iko dan kurangnya. Ketika duduk diam di rumah kalau tipe orang yang memang biasa bergerak ini tidak suka Tidak duduk suka, diam di rumah betul. gitu. Silakan Pak Haji. Ya, baik. Memang selama ya sebetulnya enggak sampai tahun sebenarnya. Ambo memang ada juga kegiatan-kegiatan lain. Memang di dalam renungan itu ya memang tadi kan introspeksi diri kita. Memang terutama yang kita introspeksi dulu ya kan bagaimana nanti ketika kita sudah meninggal apa yang kita bawa. Itu yang kita pikirkan dulu. Kemudian baru kita evaluasi apa saja yang telah kita lakukan. Ketika masyarakat memberikan amanah kepada kita. Dan itu kita evaluasi. Mana yang baik dan mana yang tidak baik. Iya kan? Nah, disitulah kita akan muncul atau timbul satu keputusan. Iya kan? Bahwa langkah selanjutnya apa yang akan kita ambil. Kan begitu. Nah, kan ini kan sebetulnya tidak bisa kita ceritakan kepada orang, kan gitu. Cuman kita sendiri evaluasi, ya kan, bagaimana nih. Nah, sebetulnya 2019 itu saya juga maju sebetulnya. Maju untuk di provinsi sama dengan Pak Rizky Faisal. Nah, kemudian di Sekupang ini sebetulnya sih kader itu banyak, tapi kita juga dari partai kan juga mengevaluasi, ya kan. Nah, dan kita ini kenapa juga muncul seperti itu? Ya ada sebetulnya pertimbangan-pertimbangan yang mungkin tidak bisa saya sampaikan di sini. Nah, kemudian apa perbedaan generasi sekarang dengan yang telah saya alami? Kan itu pertanyaan. Nah, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada generasi yang muda-muda, yang semua yang ingin maju, ya kan, dipersilakan. Memang itu memang sudah diatur oleh undang-undang, ya kan, hak memilih dan hak punya dipilih juga, kan gitu. Dia memilih dan juga hak dia ikut juga boleh dipilih, kan begitu. Nah itu kan hak semua masyarakat kita. Nah namun demikian memang tadi saya katakan kenapa? Karena kita masuk sebagai anggota legislatif itu ya bukan tadi saya bilang bukan mencari uang di situ, bukan menjadi suatu pekerjaan, tetapi ada yang lebih dari hakikinya itu ya kan bagaimana kita bisa mengajak masyarakat ya kan apa sebetulnya yang diharapkan oleh masyarakat terhadap kita. Ya kan itu yang paling penting, niat kita itu dulu. Jadi jangan kita wah kalau saya ini nanti di sana menjadi orang kaya harus saya tidak bisa seperti itu. Tapi memang yang namanya kita ini di dunia ini tentu ada cobaannya itu pasti ada. Nah, tapi bagaimana kita bisa mengerem itu? Makanya tadi saya katakan harus dibentengi, ya kan, dengan ilmu-ilmu agama tadi. Iman dan takwa. Nah, itu penting. Berarti Pak Haji, begini, berarti kini Pak Haji muncul lagi, merasa mungkin 2 periode dulu, ya 2 periode. Ya, dua periode dulu
kurang memberikan ke masyarakat dan kini ingin Ya, lebih lagi, ya. belum maksimal, Ya. dan sekarang ingin kembali turun ke masyarakat, ingin Ya. membaktikan diri Ya. sisa hidup untuk Ya. masyarakat gitu. Kalau untuk berbicara uang sudah, Nah, insya Allah cukup lah udah. ya Pak Ya, Haji ya. kalau untuk Dan ini kemudian kenapa memilih ke provinsi? Biarlah yang muda berkader-kader muda maju ke Ya. kota. Ya, betul, betul. Kemudian satu lagi Pak Host yang kita ambil, jangan berpikir kita mencari uang di situ, tapi Ya. berpikir bagaimana uang yang akan kita hasilkan kita berikan kepada Ya, masyarakat. masyarakat. Nah itu menurut Pak Haji. Ya. Pak Fred. Pak Langsung Fred. Pak Fred tanya pi ya bare. Nah, Ibu yang tidak tahu. Bare enggak do Pak Os. Nah, Assalamualaikum Pak Ji. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Haji kami wabarakatuh. keroyok Pak Haji. Hah? Kami keroyok Pak Ji Oh berarti. iya, ya, tiga ya. Pantas semangat mana ya tuh. Lagi gigi. Iya, ini lagi gigi ya pasti. Lagi ambil. Iya, iya, iya. Agak Silakan. pilih, Teh. Silakan. Pak Ji, Ya, dilema seorang politikus ya, ketika tidak memuaskan ya, atau tidak mendapatkan keinginan ya, dalam satu partai, Ya. maka dia akan pindah bendera. ya. Bisa. Baik itu politikus senior maupun yang junior-junior. Banyak juga Pak Haji. Banyak juga yang mau diikut. Sementara di Golkar sendiri, kalau Ambo Mancalia, Pak Haji karena mungkin dari orang gaek dulu sampai ke ini, Pak Haji masih tetap setia. Ya. Kalau generasi Pak Haji dan lain malah lah loncek-loncek kok. Lah kemana Pak ya? Lah kamar-kamarnya Pak. Bah menurut Pak Haji, pandangan seorang politikus terhadap kawan-kawan yang seperti itu Pak Haji. Ya. Sebagai seorang politikus, Ah. Pak Haji Nah. berpendapat ya. Sebetulnya ini kan pilihan sebetulnya. Ya. Nah, tapi mungkin kalau saya itu kan beda. Makanya saya itu selalu menanamkan kepada jiwa kita itu konsisten di dalam menghadapi sesuatu. Ya. Karena kan semuanya ini kan bisa dinilai sebetulnya oleh masyarakat. Kita juga tidak bisa memponis orang, ya kan? Kok pindah kan tidak bisa juga. Karena itu haknya dia. Ya. Tetapi kita serahkan kepada masyarakat untuk menilai. Betul. Jadi orang seperti orang-orang begini nih menurut masyarakat bagaimana? Kan gitu kan? Ya kan? Kan di situ kan bisa kita menilai. Nah, nanti kalau saya nilai sendiri saya salah pula nanti, kan gitu. Ya silakan karena ini pilihan, ya kan? Kenanya hak dia, ya silakan aja meloncat-loncat Dia ke merasa sana. nyamannya di Merasa mana ya? nyaman di mana? Artinya ada hal yang memang ada yang dia kejar kan gitu kan? Ada sesuatu yang Ada masih belum sesuatu jelas. yang kalau sini saya ini tidak akan bisa di sini. Ya. Kalau saya istiqomah aja, ya kan? Karena Tuhan itu sudah mengatur semuanya. Hari ini kamu di sini, besok kamu di sini. Kita ikuti saja, gitu. Berarti sama yang Pak Haji sampaikan tadi, ada hal yang tidak bisa saya ungkapkan di dalam Ya, diskusi ini, Otalapo Kopi ini. ya, Begitu juga kawan-kawan yang lain karena merasa tidak mendapatkan sesuatu ya, atau tidak diakomodir, akhirnya mereka meloncat ya. ke bendera-bendera Bisa yang saja, lain. betul. Silakan. Pak Haji, Ya, aduh celai, sabar lu. Pak Haji, kontestasi anggota legislatif sudah jalan. ya, 2 periode di kota. kota. Bahkan pernah ikut kontestasi sebagai Pilkada. pilkada mendampingi Pak Ria Ya. Saptarika. Apa keasikan tersendirikah yang Pak Haji hadapi ketika mengikuti pilkada dengan pileg itu kan ada yang sebuah perbedaan itu. Ya. Apakah itu memang dorongan nurani atau memang tugas dari partai? Ya, pertama tadi kan di awal saya sudah katakan bahwa selagi kita dibutuhkan oleh partai, ya kan, kita siap, kan gitu. Partai itu hanyalah sampan kita, jalur kita untuk menuju sesuatu Ya. yang mungkin kita tidak punya tidak terpikir di benak kita itu akan menjadi anggota legislatif atau menjadi seorang pemimpin wali kota ataupun wakil wali kota. Dan menurut saya itu mengalir aja seperti air sungai gitu. Kalau seorang pemimpin itu sebetulnya saya lebih
kepada mengikuti kehendak alam gitu. Iya kan? Karena memang Tuhan itu kan sudah memberikan sesuatu kita itu kan sudah diatur. Ya. Iya kan? Nah, kalau itu sudah diatur, kapan kita waktunya? Kalau masyarakat mendukung, iya kan? Partainya itu kan cuma sebagai label. Ya. Yang punya hak itu kan masyarakat. Kalau masyarakat menginginkan, Allah sudah memberikan jalur itu, apapun tidak bisa menghambat. Iya kan? Dimanapun kita, apakah itu legislatif, apakah itu eksekutif, iya kan? Tapi apakah legislatif dan eksekutif itu sangat beda. Pemilihan legislatif itu kan lebih kepada partainya, Partai. karena banyak. Kalau eksekutif itu lebih kepada figur yang diinginkan oleh masyarakat gitu. Nah, kalau legislatif itu figur dan partai gitu. Jadi tidak semuanya juga gitu. Jadi memang ada beda. Keasikannya tentu ya masing-masing ya asik juga. Asik. Apalagi kalau kita, karena di dalam kita sebagai anggota legislatif, kita kan tidak bisa eksekusi. Ya. Ya kan? Ini Yang ada eksekusi legislasi eksekutif. saja, ya kan? Jadi kadang-kadang masyarakat kan tidak paham dalam hal ini. Nah, yang eksekusi kan legislatif. Ya. Sebetulnya mana yang Eksekutif lah. eksekutif? Ya. Mana sebetulnya yang enak, yang lebih apa? Sebetulnya di eksekutif. Iya kan? Kita bisa Kewenangan kita lebih luas ya, lebih Pak? luas. Kalau bicara lama. Kalau berbicara lama, lama itu kan ada Betul, tanda betul. tanya gitu. Ya. Karena itu semua akan dipertanggungjawabkan. Betul. Ya. Sesuai enggak jalurnya kan gitu Tapi juga. Pak Haji dari mulai ikut Nah. partai itu Golkar nggak pernah berpindah. Enggak pernah pindah di Golkar. Dari Oke. Golkar. Terakhir, Ya. Terakhir, Fred. Pak Haji ini kan generasi tua. Alun lah. Tunggu dulu. Generasi tua. Mudo terlampau gaya balon kok. Mudo terlampau kayak balon. Oke. Betul, Pak. Ya, Kayak ya, gini, ya, Pak Haji. ya. Metode para caleg saat ini kan untuk memperkenalkan diri ke konstituen, ke calon pemilih itu kan berbeda. Ya. Apalagi hampir sebagian besar pada saat ini calon pemilih itu adalah generasi muda, Generasi muda. generasi milenial. Milenial. Pak Haji bisa sampaikan di Ota Lapo Kopi kita, apa trik Pak Haji untuk menggait generasi milenial? Ya. Buka skete senyo. Karena kalau Mereka ada contoh lah. indah, kan anak beliau kan bisa juga kok. Karena pemilih kini kok banyak generasi milenial kok Pak Haji. Rahasia perusahaan. Skete itu mah kok mota. Itu Pak Haji. Iya, memang pertanyaan yang sangat bagus ya. Betul. Karena sekarang kan lebih banyak milenial. Generasi tua ini kan semakin hari kan semakin dipanggil oleh Allah Ya. akan meninggal. Tentu semakin memang Golkar itu secara generasi tuanya itu kan memang sudah banyak yang Betul, betul. solid. Ya. Tapi kan semakin hari semakin kurang. Ya. Makanya dari data yang data kita itu dari hasil suara yang tahun ke tahun itu 5 tahun itu kan banyak turun. Sebetulnya itu. Nah, bagaimana pendekatan dengan milenial sekarang? Betul. Makanya saya bicaranya itu partai ya. Ya. Nah, inilah sebetulnya tugas partai untuk mengkaderkan kader-kader muda untuk ikut masuk terlibat di dalam, kemudian memberikan pembelajaran-pembelajaran. Kemudian bagaimana keluarnya, ya kan untuk memancing itu. Maka partai melakukan tadi merekrut itu, nanti orang-orang inilah yang akan bina untuk mengajak ini untuk pemahaman, memberikan pemahaman, ya kan? Apa sih politik itu? Apa sih partai itu? Nah, sehingga kan namanya mereka kan kepingin tahu. Betul. Jadi Memberikan kemana- edukasi lah ya. bagaimana dia itu nanti bisa ikut berperanan. Itu memang tugas kita sebagai orang tua kah tadi namanya, Betul, sebagai sebelum tua kah, ya kan, memberikan contoh kepada mereka gitu. Tapi kan tidak semua juga, ya kan. Tapi kalau saya kan lebih condong bagaimana kita mengajak milenial ini lebih mandiri, tapi juga lebih paham dengan politik gitu. Ya, betul. Sehingga ini kan kombinasi yang sangat luar biasa. Karena nanti yang akan melanjutkan perjuangan ini kan nanti kan milenial ini. Nah, kalau kita nanti kan sudah pergi. Ya. Nah, itulah tugas kita sebagai orang tua, bagaimana kita menitipkan kepada anak-anak kita supaya juga bisa generasi ini bisa mengangkat
ya bangsa ini lebih baik ke depan. Sehingga kita tinggalkan nanti di akhirat udah ada pertanyaan lagi kan. Ya. Apa yang kau berikan kepada anak cucu kamu kan gitu kan. Nah, inilah sebetulnya untuk menarik milenial tadi ya seperti itu. Kita harus juga memancing mereka, kita bawa anggota dia, kita berkombinasi kepada dia, kita membaur di situ ya. Kalau soal tertarik milik kita itu kan urusan lain. Betul, betul. Yang penting kita bagaimana mereka paham Dengan apa dunia itu politik. politik. Pemahaman dulu Betul, ya. Iya, betul, Pemahaman betul, dia. betul, betul, betul. Supaya tidak salah jalan. Salah jalan. Gitu. Oke, Pak Haji, Makasih ya. Bos ya. Luar waktu biasa. ala semakin berakhir juga, tapi ada dua pertanyaan sebelum Pak Haji closing statement lah sengaja di kepada pemirsa Suara Minang TV. Digantung-gantung dulu Pak Haji. Ya. Biar cok kemarin. Minum teh dulu. Oh iya ya. Tadi Sedap. Jahe. Lalu po. Haji. Dia tanya pertanyaan kita dan bare-bare SKT lupa. Pak Haji, sebagai anak rantau, tentu Pak Haji punya ranah Ya, kampung halaman. ya. Nggak ada tanya ya Pak Haji untuk berbuat lebih besar di kampung halaman. Nah, itu dia. Nah, Ya. ada enggak? Itu pertanyaan sederhana aja dulu. Ya. Kalau mengacu ke orang Minang, Ya. itu banyak tuh. Ya. Yang Rasulullah sukses di rantau, hanya coba berkarya dalam Ya. dunia politik di kampungnya. Ya. Ya. Sebagai eksekutif kah atau sebagai legislatif kah? Pak Haji sendiri seperti apa kalau tentang itu? Ya, sebetulnya Bang, ini dulu saya udah mulai kalau masih umur di bawah 50. Sebetulnya 2014 saya sebetulnya sudah turun gunung. Ke kampung? Iya, Oh, sudah turun gunung, iya kan. Memang sempat saya sosialisasi mungkin hampir 1 tahun. Memang kan saya dulu kan di sana itu kan sebagai kontraktor, Ya. ya kan. Jadi saya tahu daerah itu seperti apa. Nah, ketika kita balik dari rantau, kita kan juga sedih kan. ya, Kok daerah kita ini tidak bisa berkembang. ya. Memang kita ada keinginan seperti itu. Tapi itu masa lalu. Ada. Turunlah Ya? kita. Betul, betul, betul. Sosialisasi, saya ketemu dengan orang tua-tua, saya ketemu dengan mantan bupati, ketemu dengan mantan gubernur, ya kan? Terus diskusi lah kita. Ya, betul. Kok bagaimana ini Kampar ini seperti ini? Karena sudah dimekarkan berapa kok bisa ini seperti ini kan kita kan sedih juga. Betul, betul, betul. Sebagai anak daerah kan, Betul, betul. siapa yang enggak Betul. dilu mati Ya. itu kan tentu punya keinginan. Tetap kita itu sebagai manusiawi lah punya keinginan untuk itu. Jadi waktu itu memang banyaklah banyaklah saran-saran kan. Ada yang setuju, ada yang tidak, itu biasalah, ya kan di dalam perjalanan. Tapi waktu itu Ambo memang karena semangat jiwa masih muda, tenaga masih kuat gitu kan. Kita Piti. jalan terus. Ya, oke, jalan terus. Kita telusuri lah kampung-kampung dulu kita tengok. Ya alhamdulillah tak ada kemajuan seperti itu ya kan. Nah, di situ muncul semangat kita. Tapi di akhir lagi. Nah. Di sana kan banyak senior-senior kita. Ya kan, banyak abang-abang kita yang juga menjadi contoh kita, ya kan. Ada salah satu kontestan lah yang akan apa. Jadi datanglah orang nih sama-sama kan menjumpai kita. Bukan kita lah yang menjumpai mereka di satu tempat, saya datang. Ada apa sebetulnya? Tadinya saya berpikir ya jangan-jangan ini dukung saya kan. Kayak gitu kan, berarti tambah semangat. Kan? Iya, iya. Jadi rupanya waktu pertemuan itu beberapa orang jadi sampaikanlah Pak Jenal, apa kira-kira Bang? Inilah, tak usah diganggu dulu lah. Ini yang masalah. Iya, 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 iya. Kalau kita ini kan bukan orang yang Kehadiran itu dia. gitu. Betul. Ya, kehadiran seorang Pak Oh, kita ini kan bukan orang-orang begitu kan. Iya. Minta, misalnya kita mau melanggar apa itu kan tidak mungkin rasanya. Perasaan ini, masalahnya perasaan ini. Iya, iya. Tanah kelahiran nih kan, Iya. untuk mengembangkan tanah Iya. kelahiran sendiri. Perasaan kita kalau senior kita udah ngantekan gitu kan kita nggak. Berarti ada sesuatu yang mereka takuti. Iya. Dan kita juga tentu ada rasa segan dan Ya, segan. sungkan. Nah, Bakal kita berusaha nak. ya ke sana. Ya.
rupanya yang dibawa itu kan kawan-kawan gitu aja, tapi memang sudah berumur. Jadi dia sampaikanlah, kami ini sudah bekerja. Laba karajo kami kok 3 tahun. Dan 3 tahun ini bekerja. Kok Untuk mendorong. multi bonus tahun terakhir gua aja. ah? Tapi memang ketika mau masuk itu memang gempar. Gempar. Itulah makanya dipanggil yang mau duduk bersama. Berarti itu sebelum duduk di legislatif, Batam. Udah di Udah, legislatif. pada saat itu. Makanya ditanyakan karena sudah malam Iya. bintang dunia Jadi itu. barulah Ambo kan tersadar ya kan. Iya juga ya. Kan gitu kan. Ambo masih di posisi Siko kan gitu Ya. kan. Ya. Jadi iyalah kita Ambo kan. Ambo tetap jalan. Jalan aja kan. Jalan. Jadi diambillah kesimpulan di situ. Dan yang calon kok 3 kali juga bosku Ambo kan. Nah, Oke, itu sesuatu. jadi apa awak kamu mudah luluh aja. Iya. Mudah luluh. Alun tekile la takalam. Alun tak kilek lah tak kalam awak. La tantu Iya, ik- kan Tantu itu. Ya. Nah, itulah nanti Perasaan terakhir kita. Nanti lah itu. Oke, ya ya. kan? Ya. Nah, setelah jadi komunikasi seperti itu tadi, Ya. iya kan? Karena kenapa kan masih darah muda kan? Iya, iya, masih iya. semangat kencang-kencang. Sebetulnya tadi itu mau aja kita menurunkan sedikit emosi kita itu. Ya udahlah, gua ambil PC 2. Iya. Udah jadi Betul. Gabung ya. Tapi mungkin itu belum garisnya juga gitu. Kan tadi udah saya bilang, belum garisnya juga. Kena menurut Ambo. Ya. Ya, kita bukan apa namanya memberontak ya terhadap. Kalau yang nomor 2 itu kan posisinya kan semasulit. Iya. Tidak bisa mengambil kebijakan. Minta kerajo kalau mau dua aja. Kalau ini pengertian gawat, Iya. tidak. Kalau enggak pengertian ya. Mau gitu lagi nih gua. Ya, ini pertanyaan terakhir. Nah, lo terbayang nggak? Pertanyaan terakhir. Untuk tanya aja nih. Ah, Melangkah Ya. 3 pulau terlepas. ya, jadi Basambuang. Ya, Sebelum setelah ini baru closing statement ya, Pak Jaya. Ya. Kena lah 60 menit lebih Ya, kita ya, ngota ya. lapo kopi. terasa jam dulu lah dia. Betul ya. Nah, Nanti di kita dulu. sambung dengan beberapa Ya. lebih detail nanti kapan perlu kami bertandang programnya ke rumah Pak Ji ya kan? Iya. Pak Ji, Nah, sebagai salah satu masyarakat Batam ya. ya. Gak usahlah kita sebut Pak Ji tokoh lah. Ya, enggak usah. Gak usahlah kita sebut Pak Ji mantan anggota Ya. dewan lah. Ya. Gak usahlah Pak Ji kita sebut sebagai orang yang pernah ikut kontestan eksekutif di Kota Batam dulu. Sebagai masyarakat biasa lah. Bagaimana Pak Ji melihat situasi dalam beberapa minggu terakhir ke tentang Kota Batam? Situasi politik ya. Apa komentar Pak Ji tentang itu? Ya, ini memang dilematis ya kita jawab. Inilah sebetulnya ada rentetan yang saya sampaikan tadi. Situasi politik yang dicontohkan oleh pemimpin kita ini kan sebetulnya tidak benar. Itu sebetulnya kalau dulu 30 tahun yang lalu kita ingat Pak Harto. Orang menghujat bahwa Pak Harto KKN ini sekarang. Tapi hari ini coba kita lihat. Orang memuji akhirnya ya. Hari ini coba kita lihat. Lebih parah lagi. Lebih parah. Inilah sebetulnya saya sedih. Saya jujur. 2 periode jadi ketua Golkar. Kalau saya mau kan bisa anak saya. Betul. Tapi saya bukan berpikirnya seperti itu. Bagaimana kita di posisi itu bisa kita mentransfer kepada orang-orang yang punya potensi, ya kan, untuk bisa membangun. Boleh anak kita boleh, tapi kalau dia mampu. Tapi kan lebih eloknya, janganlah terkecuali dia muncul sendiri. Beda. Beda. Kalau dia muncul sendiri ya silakan saja gitu. Artinya bagaimana? Karena bapaknya Ya, begitu. ya. Kalau Tapi- bahasa Minangnya mereka filosofi Pak Ji. Ya. Indak sagan kaula, indak Ya. sagan kabalui, orang Ya. sagan kaula orang jadinya gitu. Itu Pak Ajal. Ya. Jadi inilah perlu disadari lah oleh teman-teman
dan pada akhirnya kita kan juga tidak bisa menghujat. Betul. Karena memang itu tadi haknya mereka. Betul, betul. Tapi saya harap juga silakan masyarakat yang menilai. Ya. Semuanya kan kita serahkan kepada masyarakat. Masyarakat sudah punya ini. Ya, masyarakat itu udah pintar. Udah pintar. Ya kan? Mudah-mudahan kepintaran itu bisa ke depan kita bisa memilih orang-orang, ya kan, yang jadi pemimpin, apakah itu di legislatif, apakah itu di eksekutif, ya kan. Jangan karena ada hal-hal pemberian, ya kan, kita sudah terpancing dengan itu. Tapi bagaimana kita berpikir ke depan, ya, kita itu bisa maju, apa yang dicita-citakan oleh bangsa ini bisa mensejahterakan masyarakat itu, ya kan, bisa terrealisasi. Gitu. Jadi itu bukan hanya slogan saja, ya. Itu yang saya harapkan ke depan itu. Marilah kita sama-sama, ya kan. Jangan kan kita susah juga kadang-kadang. Memilih pemimpin ini karena elektabilitas. Iya, betul. Iya kan? Oh udah dia udah terkenal, udah. Tapi dia punya nyata untuk membawa Ya konsepnya. daerahnya ini ke depan seperti apa? Kan begitu. Nah, inilah yang parahnya kita ini. Gitu. Nah mudah-mudahan inilah sudah disadari lah oleh masyarakat. Tapi yang namanya silaturahmi tetap kita jaga. Iya. Kita tidak boleh juga beda pendapat kita melawan, itu tidak boleh juga. Boleh di sisi lain kita beda pendapat, tetapi pertemanan tetap kita jaga. Itulah yang saya lakukan selama ini. Oke, kita misalnya berhadapan diskusi, tidak sepaham, kita tidak apa-apa. Oke, tidak sepaham ya, tidak ada masalah. Tapi pertemanan tetap. Iya kan? Tapi janganlah perbedaan itu membuat kita berpecah. Ini yang tak boleh. Nah, di dalam konteks itu ya. Ya, siap. Nah, jadi silakan beda pendapat, ya silakan saja. Siapa yang mau bertarung ya silakan bertarung. Ya gitu. Tapi dengan fair gitu. Itulah barangkali jawaban singkat dari Oke. saya. Jawaban seorang orang tua yang bijak Dan saya politisi senior. dan seorang politisi senior. Kalau Balau tadi agak sedikit tajam sebenarnya tadi tuh. Ah, ya nah. Ah, itu beda ya kan gitu ya. Pemirsa Suara Minang TV, sebelum berakhir jumpa kita dalam program Ota Lapo Kopi kita pada edisi 2 Juli 2023 pagi Iko bersama Bapak Haji Zainal Abidin dan tokoh-tokoh masyarakat Sekupang atau Tiban secara umum, secara khusus. Maka sebelum kita tutup, kayaknya ada ya nan mengirim masih kena. Sebelum kita tutup, mau baca dulu Ya, Pak Haji. silakan. Fred Azwar Shah Jonhar, ondeh nyekirim 50 nya gantung udah bintang tuh. Kirim sampai 500 kali dia aja dah. Kusno Sujawardi, Pak Kusno. Pak Kusno, ya. Halo, Pak Assalamualaikum. Salam untuk Pak Haji Zainal, Pak Safril, tetap semangat dan semoga sukses. Yes. Beliau udah di Jogja Ya, stay di sekarang Jogja, kan ya. Oh ya. Semoga Pak Kusno tetap sehat ya Pak Kusno. Salam untuk keluarga semua dari kami dari SMKV. Ahmad Sosiawan, Assalamualaikum Pak Haji Zainal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses untuk DPRD Provinsi Kepri. Maksimalkan ikhtiar, serahkan Amin. semuanya kepada Allah. Wah, Dan syukur apapun hasilnya karena Allah tidak pernah salah memberi yang terbaik untuk makhluknya. Amin. Oh deh, Ini lah dia. tinggi lah tasawufnya dewa. Nah, Kita tahu. Bapak, Iwan, Mak Iwan lah. Itu, Tadinya mengecek Pak. ingin mengopi kemarin, Iya. tapi terangnya adanya gubernur yang datang dah. Tak jadi ngopi kemarin. Gubernur Tiban lah ya. Lah gubernur Kupang lah tang. Ya. Kiai dari Ada lah. Dianto. Ah. Assalamualaikum Suara Minang TV. Wah, Beko Indah hadir. Waalaikumsalam Luar biasa. warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Pemirsa Suara Minang TV, sangat banyak ilmu-ilmu dan motivasi yang telah disampaikan oleh seorang politisi senior di Kota Batam, yaitu Bapak Haji Zainal Abidin yang tadi kita sebut selama berapa tahun terakhir dalam tanda petik disebut tiarap dari sisi dunia politik, tapi mungkin secara grassroots dia tetap bekerja ya Pak Fizal ya. Beliau tetap bekerja, tapi porsi pekerjaan memang agak lebih banyak ke dalam dunia bisnis. Kalau 10 tahun yang lalu banyak porsi politik,
bisnisnya sengene. Segini. Dalam sampai tahun terakhir bisnis nggak banyak, politiknya seketek. Kan begitu ya? Iya. Tekanannya turun, tapi kan bedanya kalau kita waktu legislatif diekspos. Ya, kalau gini Kalau enggak. ini kan Ya, lebih kepada tetap. introspeksi, kajian diri, silaturahmi dan segala macam. Kami All Crew Soromi. Oh, nde lupa, Wak. Terakhir, Pak Ji ingin sampaikan. Silakan apa yang mau Pak Ji sampaikan. Baik apakah mau sebagai caleg atau himbauan ke masyarakat Batam, terserah. Apa deh, nak menjual rumahnya nak waras sampai. Kalau yang di Termesi jangan lupa hubungi. Des manis. Ya. Ya, jadi tantang Pak Ji. Baik, terima kasih dari obrolan kita dari mungkin sudah hampir 1 jam ya, Ya. 1 jam lebih. 1 jam lebih kurang. Ya, banyak hal mungkin yang sudah kita bicarakan dan mungkin juga ada hal-hal yang kurang Ya. kurang pas. Tentu melalui TV Ya, Suara Minang TV. Suara Mini ini Ya. kita pertama tentu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang kedua, saya mengajak dan menghimbau bahwa situasi yang kita hadapi baik hari ini ke depan Batam sendiri ya kan banyak dengan hiruk pikuk baik politik, baik masalah air, masalah listrik. Nah, ini semuanya kita menghimbaulah kepada masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan Ya, kita. betul. Ya kan tetap kita beritikat baik, berniat baik. Mudah-mudahan situasi ini bisa diselesaikan dengan baik, ya kan? Baik tadi memang banyak keluhan-keluhan sekarang ini. Tapi sebetulnya kalau kita kaji itu kan sebetulnya ujian Tuhan Allah kepada kita. Bagaimana kita bisa memandang persoalan itu. Nah, sehingga tidak kita meluapkan emosi kita. Maka untuk itu tetap kita jaga persatuan dan kekompakan kita. Yang namanya karena saya pernah di legislatif, ya kan tugas-tugas itu memang banyak, tapi kan tidak mungkin semuanya bisa memuaskan orang, ya kan pasti ada kekurangan-kekurangan itu. Nah, kekurangan itulah harus kita bantu bersama-sama, jangan kita ikut memprovokator. Nah, kita mengajaklah kita semuanya. Dan kemudian ke depan insya Allah, karena host tadi sudah bilang, saya juga mohon doa restu kepada semua masyarakat Batam. Mudah-mudahan saya ke depan 2014 insya Allah maju lagi. 2024 insya Allah akan maju lagi sebagai anggota legislatif untuk provinsi. Itu dapilnya Sekupang, Akang Padang, Batu Haji Segulu. Iya, maksudnya Jadi itu. rekan-rekan, ya kan ataupun host yang ada di sini, Iya. mari sama-sama. Iya. Asal jaleto no. Ayah. Ya kan? Ya demikian, terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua rekan-rekan host ini. Ya. Di kayu sama di oya. Iya, betul. Di kayu, kalau di kayu aja enggak di oya enggak jadi. Betul. Iya kan? Ya. Iya. Jadi terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi. Insyaallah, Bisa kita insyaallah. diskusi lagi Ya. lebih mendalam. Betul. Ya, sehingga kita bisa memberikan sesuatu kepada masyarakat, memberikan pembelajaran. Kita ini bukan menggurui, tapi sama-sama kita diskusi ini, ya kan, saling mencari kita, Betul. ya kan. Tak ada kita yang pintar di sini kan, sama-sama mencari, sama-sama menasihati, sama-sama memberikan masukan. Inilah yang paling penting kita jaga. Jadi terima kasih sekali lagi. Mohon maaf, ya. Mungkin kita tidak bisa berlama-lama di sini karena ada juga kegiatan lain. Iya. Ya, terutama yang pembawa acara host pada hari ini, Bu apa namanya? Bu Des Manis. Bu Des, Ya. Des Mani. Nanti kita berjumpa di Tembesi. Nanti masalah, ya kan? Karena memang kita di sana punya 10 hektar, sekarang udah terbangun lebih kurang 125 unit. Ini bisnis ini. Ya, demikian, terima kasih. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah closing yang cukup bijak dan apik yang disampaikan oleh Bapak Haji Zainal Abidin kepada kita Suara Minang TV pada kesempatan Ota Lapau Kopi kita kali ini. Kami All Crew Suara Minang TV, Bu Des,
Ya, penonton begitu banyak yang bisa kita ambil dari Ya. Ota kita pada pagi kini, cuman bukan sekedar Mauta, tapi banyak mungkin terkhusus untuk kader-kader yang akan maju ke politik. Betul, Nanti betul, banyak betul. hal-hal yang bisa kita ambil dari pembicaraan-pembicaraan kita dari politisi Senior, senior ya. kata-kata. Dan juga penonton kami All Crew Suara Minang TV juga mohon maaf sekali lagi, mudah-mudahan nanti sore atau malam atau besok Pak Gubernur akan hadir ke hadapan kita. Betul. Karena kita sudah sharekan play ya, Ya, dan betul. kita mohon maaf karena tugas negara Betul, beliau yang ya. tidak bisa ditinggalkan. Dan juga penonton boleh lihat ke kamera layar Ya. kita ya, Ya. bahwa di situ juga sudah ada iklan. Nah, Betul, jadi betul. bagi siapa yang ingin beriklan, nah apa saja maupun bisnis, politik atau apa saja boleh menghubungi nomor yang tertera di layar. running tag ya. Nah, oke, dan penonton kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam diskusi yang kami lakukan terjadi salah penyampaian atau komentar-komentar yang tidak terbacakan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan pada malam hari nanti tetap berjumpa kembali bersama kami di Halo Warganet. Oke, pemirsa Suara Minang TV, seperti apa yang disampaikan Bu Des, kami sekali lagi minta maaf jika memang ada yang salah dari awal sampai akhir diskusi kita pada pagi hari ini yang tanpa sadar, yang atau sadar atau tanpa sadar yang kami lakukan. Kami akhiri perjumpaan kita dalam Ota Lapau Kopi Hariko, Ambo, Safril Bahar, Fred Azwansa. Desmanis. kita tutup pertemuan kita dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV, suara orang awak. Mata.